yang kita tahu bahwasanya Jepang itu adalah negara dengan pejalan kaki terbanyak gitulah ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi faktanya di sini juga banyak sekali orang yang menggunakan mobil, yang pakai kendaraan pribadi ya banyak, yang pakai transportasi umum ya juga banyak. Makanya kalau misal kita pernah lihat di anime-anime yang naik kereta desak-desakan itu ya bener fakta adanya di sini tuh ya seperti itu. Pihak keretanya pun kalau misal seandainya ada keterlambatan berapa menit, bahkan cuma 1 menit aja itu loh, itu sampai bener-bener dari pihak kereta itu benar-benar minta maaf kepada penumpangnya, saking merasa bersalahnya gitu loh guys. Kita jalan-jalan lagi mengelilingi, jalanan di sekitar tempat tinggal aku ya guys ya. Jadi di sini aku itu tinggalnya kebetulan di rumah, bukan di apartemen atau rumah susun ya guys. Karena memang dari perusahaan itu udah disiapin fasilitas itu dari dulu ya, dari pertama orang Indonesia datang ke perusahaan tempat aku kerja ini sampai sekarang itu rumah terus guys. Kebetulan nggak pernah ditempatin di apato seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya hari ini itu sangat cerah tetapi dengan suhu yang cukup dingin guys. Nah, masih dingin di sini tuh ya, masih suasana musim dingin dan ini tuh sekitar kira-kira 7-8 derajatan guys. Meskipun ini aku ngambil videonya jalan-jalannya naik sepedanya sekitar jam 2-an, tapi suhunya itu sekitar 7-8 derajat. Di samping kiri kanan saya ini adalah penampakan rumah khas Jepang ya guysnya. Ini rumah yang bisa dikatakan rumah yang dulu lah, belum rumah yang modern. Kalau rumah yang modern kan ada kayak semacam perubahan bentuk gitu loh. Kalau rumah dulu di Jepang itu masih, kalau teman-teman pernah lihat Doraemon apa Nobita, rumahnya Nobita itu kan, nah kurang lebih seperti itu model itu tuh rumahnya rumah Jepang dulu guys. Kalau rumah sekarang itu kan agak lain toh, jadi yang nuansa-nuansa rumah Jepang itu agak berkurang seperti itu loh kalau misal aku lihat. Dan tepat di samping kanan saya ini adalah gudang guys. Ini gudang, tapi gudang untuk apa aku juga nggak paham. Dan di depan saya juga ini adalah gudang besar banget bangunannya, dan di depannya lagi itu ada rumah. Nah ini loh, kalau rumah modern itu seperti ini, agak beda toh bentuknya, bisa dilihat sendiri. Jadi itu bentuknya berbeda guys, jadi ciri khasnya itu berkurang gitu loh. Dan di Jepang itu rata-rata itu memiliki mobil guys. Di tempat tinggal saya itu per rumah itu pasti ada mobil yang terparkir di depannya. Nah ini kayak gini kan, ini mobil banyak memang, tetapi kan yang kita tahu bahwasanya Jepang itu adalah negara dengan pejalan kaki terbanyak gitulah ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi faktanya di sini juga banyak sekali orang yang menggunakan mobil, yang pakai kendaraan pribadi ya banyak, yang pakai transportasi umum ya juga banyak. Apalagi kalau misal pagi itu ya, pas waktu hari kerja, jam kerja berangkat jam 7 itu kereta-kereta itu pada full penuh desak-desakan. Kalau misal kita berpergian jam 7, setengah 7, wah sesak-sesaan guys kalau di itu ya, di kereta Jepang itu. Makanya kalau misal kita pernah lihat di anime-anime yang naik kereta desak-desakan itu ya bener fakta adanya di sini tuh ya seperti itu, nggak disetting, nggak bohong, emang bener kayak gitu. Karena mungkin di satu sisi kan ya orang-orang penumpang, orang-orang Jepang itu kan pada ngejar waktu, pengen tepat waktu gitu kan, nggak pengen telat, jadi ya kayak buru-buru kayak gitulah, pengen cepet. Bahkan yang dari pihak keretanya pun kalau misal seandainya ada keterlambatan berapa menit, bahkan cuma 1 menit aja itu loh, itu sampai bener-bener dari pihak kereta itu benar-benar minta maaf kepada penumpangnya, saking merasa bersalahnya gitu loh guys. Soalnya di sini kan untuk masalah waktu, untuk masalah keterlambatan kan bisa dibilang fatal ya, keterlambatan 1 menit 2 menit kalau buat masalah transportasi kereta itu. Cuman di sini itu di tempat tinggal aku minusnya itu jauh dari stasiun guys. Jadi kita kalau misal mau ke stasiun itu harus naik bis dulu sekitar 40 menit dengan biaya sekali pergi itu sekitar 400 yen. Itu sekali pergi aja sampai stasiun ya. Kalau misal stasiun pulang lagi ke rumah ya 800-an, kurang lebih segitu. Tapi itu ya nggak begitu masalah sih, karena memang di sini aku kan udah jarang pergi, nggak seperti dulu pas waktu aku tahun pertama, tahun kedua itu kan masih sering pergi
pergi, kalau libur hari Minggu itu sering sekolah, naik bis sampai stasiun, terus naik kereta itu dari stasiun terdekat dari rumah aku sampai ke stasiun tempat sekolah itu sekitar 1 jaman guys, lumayan jauh ya. Dan biaya yang aku butuhin dulu itu sekitar naik keretanya aja sekitar 900, terus naik bis dulu itu sekitar 3,5, berarti 1.250 guys. Itu belum sama makannya, kalau misal pengen makan beli jajanan apa sama minuman gitu kan. Ya sekali keluar sekali sekolah itu ya minimal 2000 lah, 1.500 sampai 2000-an gitu guys per minggunya. Karena dulu kan aku itu sekolah itu kan seminggu sekali tau, pas hari Minggu hari libur. Emang sekolah itu sekolah apa mas? Apa masnya itu di apa sambil kuliah apa bagaimana? Oh bukan gitu maksudnya. Jadi sekolah itu sekolah belajar bahasa Jepang guys. Jadi kita belajar bahasa Jepang itu ada guru yang ngajarin secara sukarela seperti itu loh buat orang-orang asing. Dan kita juga sekolah itu nggak bayar, belajar bahasa Jepang itu nggak bayar alias gratis. Soalnya rata-rata di sini itu kalau orang yang kerja di Jepang dengan statusnya magang itu biasanya disuruh dari pihak perusahaan itu buat sekolah guys. Entah tahun pertama, tahun kedua itu disuruh sekolah dari pihak perusahaan. Termasuk saya ini kan, untuk perusahaan saya ini gimana ya, lumayan rewel orang-orangnya. Jadi kita itu disuruh sekolah gitu kan kalau hari libur. Biar apa? Soalnya kalau kita kan awal pertama kesini kan bahasa masih kurang gitu kan. Tujuannya disuruh sekolah ya itu tadi, biar semakin bisa bahasa Jepangnya bisa lancar, bisa komunikasi sama orang perusahaan. Kalau kerja itu ya biar nggak miskomunikasi, disuruh itu ya biar nggak salah paham. Intinya seperti itu tujuannya. Ya memang baik tujuannya, cuman dari sisi kitanya itu kan kadang kerja udah capek, pas hari libur kan pengen dipakai istirahat gitu kan, malah disuruh belajar, disuruh pergi buat sekolah gitu kan. Ya emang males, emang jujur saja kalau aku itu males orangnya, males lah buat bepergian gitu. Ya intinya balik ke orangnya masing-masing sih. Kalau misal dia emang giat pengen bener-bener bisa punya usaha buat meningkatkan lah bahasa Jepangnya itu ya boleh, ya silakan buat sekolah belajar bahasa Jepang gitu kan. Tapi kalau misal tujuan di sini bekerja tok, enggak wes pokoknya bahasa itu ya mengalir ntar gitu kan, sebisanya ya enggak sekolah ya enggak apa-apa sih kalau menurut aku. Karena kita kan tiap hari kan kerjanya sama orang Jepang, kita nggak mau kan ngobrol sama orang Jepang, meskipun kita itu awalnya terbata-bata, tapi lama-kelamaan itu pasti bisa ya, pasti mudeng apa yang diomongin orang Jepang, apa yang dimaksud orang Jepang itu kita pasti paham. Seiring berjalannya waktu pasti tahu lah, nggak mungkin kalau nggak tahu itu. Cuman kalau misal kita imbangin dengan belajar dengan sekolah bahasa Jepang, itu mungkin beradaptasinya itu lebih cepat daripada yang tidak sekolah bahasa Jepang seperti itu guys. Cuma mengandalkan belajar komunikasi, belajar percakapan dengan orang Jepang di tempat kerja, itu plus minusnya ya. Kalau kita sekolah kita cepet bisa beradaptasi sama bahasa, tapi kalau kita nggak sekolah ya kita belajarnya ya di tempat kerja kita sendiri itu. Oke guys, masih jalan-jalan dengan sepeda ini ya, dan kita bisa lihat bersama-sama suasana jalanan di Jepang itu masih lenggang, sepi. Mobil pun lewat cuma 1-2 doang ini. Di samping saya ini ada itu konbini yang biasanya aku pakai buat beli makanan, beli jajan, bisa rapat di situ kadang, namanya 7-Eleven guys. Itu ngejual lengkap lah kayak Indomaret, Alfamartnya Jepang. Ini kalau misal di kanan kiri jalan kok banyak sekali angkringan, enak kali ya kita pulang kerja terus mampir ke angkringan, beli gorengan, beli kopi, beli wedang jahe, wah seger ngono kayaknya guys ya. Ya kayak vibes di rumah gitulah, di tempat di Indonesia pulang kerja Medang coro Jawane guys, kumpul sama teman-teman. Cuman di sini tuh ya mustahil sekali ya ada tempat-tempat seperti itu, karena memang untuk sekedar informasi aja lah ya, untuk membuka usaha, meskipun usaha angkringan sejenis angkringan itu kita harus izin sama pemerintah setempat guys. Di Jepang itu ya seribet itu, tidak bisa semudah kayak yang di Indonesia. Kita buka toko ya asal buka toko, kalau di kampung di rumah kan kayak gitu. Di sini nggak bisa, harus pakai izin
isinya pun ya gimana ya, kalau aku tanya dulu pernah aku tanya sama orang yang buat stand pas kayak ada festival gitulah, itu bahkan dia itu izin, nggak asal berdiriin tenda, itu nggak boleh, harus pakai izin, isinya pun di kayak kelurahan apa di kecamatan gitulah. Aku nggak begitu paham izin dulu, pokoknya itu resmi gitu loh. Kita ini lewatnya pakai jalur buat jalur sepeda sama orang jalan kaki ya guys ya, karena di sini tuh nggak ada jalur pejalan kaki, jalur bersepeda itu dipakai buat orang naik motor, karena ya memang yang naik motor itu ya jarang banget, malahan bahkan yang naik motor sama naik mobil di sini itu lebih banyak yang naik mobil. Soalnya apa, karena kan ini juga musim dingin ya guys ya, musim dingin orang Jepang itu lebih memilih buat pakai kendaraan itu mobil guys daripada motor, soalnya ya dingin itu tadi. Nah, tepat di depan saya ini tuh adalah tempat biasanya aku ngetem bis, guys. Aku ngetem bis di situ kalau misal bepergian mau ke kota. Itu adalah halte bus terdekat dari tempat tinggal aku. Kalau misal jalan ya, kalau misal jalan sampai situ itu sekitar 3 menitan, guys. Ada yang halte yang lain juga, cuman agak jauh. Kalau jalan kaki tuh hampir berapa? 6 menit apa 7 menitan gitu loh. Dan buat teman-teman yang mau ke Jepang, bahwasanya ntar kalau misal kita udah di sini itu nggak semuanya ditempatkan di daerah kota, ditempatkan di daerah pedesaan pun yang jauh dari keramaian, yang jauh dari pusat perbelanjaan pun juga ada. Seperti itu. Kalau misal aku ini mungkin di tengah-tengah ya, soalnya untuk belanja kebutuhan makan, terus belanja kayak baju-baju pakaian itu nggak terlalu jauh. Ya masih bisa dibilang tengah-tengah lah, nggak kota ya nggak desa. Tetapi kalau misal untuk di desa ntar yang misal jauh dari perkotaan terus naik turun gunung itu mungkin agak berat ya guys ya. Makanya itu mungkin banyakin doa aja lah ya, selain untuk dapat tempat yang nggak desa-desa banget, kita itu teman-teman itu semoga aja bisa tempat yang bagus, yang orang-orangnya itu baik dan pekerjaannya itu nggak berat kayak gitu. Karena kan gimana ya, kan nggak semua pekerjaan, nggak semua keadaan lingkungan itu kan sama, ada yang mungkin dapat yang enak, ada yang mungkin dapat yang kurang enak, seperti itu toh. Nah, di samping saya ini ada pengerjaan proyek guys, ini mau dibangun supermarket, ini deket banget sama tempat tinggal aku, dan ini lagi proses apa itu namanya, pembuatan pengecoran yang dasarnya itu loh, lagi dibangun, dikasih besi-besinya gede banget. Ini luas banget guys tempatnya guys. Ini kemungkinan jadi itu kan aku tadi lihat pelangnya sekitar berapa, 1 tahunan lagi ya, entah aku masih ada di sini atau enggak itu enggak tahu. Oke guys, ini juga di samping kiri kanan ada apato ya. Nah ini apato, terus yang bangunan kanan yang besar ini toko bangunan guys. Toko bangunannya ini kalau aku lihat itu sepi terus, entah ini dia pakai apa ya namanya itu, pakai metode jualan online apa gimana, aku nggak begitu paham ya, karena memang aku kalau lewat sini tuh selalu sepi guys. Biasanya kalau toko bangunan itu kan ada yang bongkar muat, naikin pasir apa nurunin apa gitu kan. Nah cuman aku pas lewat itu kok nggak ada aktivitas gitu loh. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu ya vlog hari ini. Kita tadi udah jalan-jalan sambil cerita-cerita lah ya, sharing-sharing tentang kehidupan saya di Jepang. Kita lanjut lagi di konten selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat video ini sampai selesai. Kalian luar biasa, semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kemudahan segala hal, dilancarkan segala urusannya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.